kita bisa melihat pembangunan yang sedang berjalan. Ini perkantoran, belum sampai pada pusat kekuasaannya, nggak tahu juga di mana. Tapi kalau dilihat perkantorannya begini, apa bisa ya nanti tanggal 17 Agustus itu upacara di sini. Ini masih brownfield, masih ya seperti ini kondisinya. Jadi saya sendiri tidak terlalu optimis kalau misalnya bisa tepat waktu jadinya di sini ya. Optimis nggak ini bisa pindah tahun 2024 kalau lihat modelnya begini? Ya, secara fisikal sih tidak yakin juga. Nggak yakin ya? Secara fisikal. Secara fisik ya? Ya. Ya kita objektif saja saudara sekalian. Tapi sekali lagi kita berada di titik ini. Siapa tahu titik yang lain udah selesai semua. Jangan-jangan. Kita nggak tahu kan. Sebenarnya the problem is bukan apakah ibu kota itu di Nusantara atau di Jakarta, tapi apakah kita siap betul untuk memindahkan ibu kota dalam tahun yang ditentukan. Itu masalahnya. Masyarakat kan suka dibentur-benturkan gara-gara IKN ini. Seolah-olah kalau kita misalnya mengkritik IKN, tidak suka dengan masyarakat Kalimantan. Enggak begitu dong. Kita tidak melihat masyarakat Kalimantan, kita melihat secara objektif bagaimana pembangunan ini untuk kesiapan kan. Gitu. Kalau soal pembangunan semua hak itu milik masyarakat. Pemuda memang lebih optimis daripada orang tua, tapi orang tua lebih realistis. Bukan, kalau orang mengerti teknik sipil, umur beton aja 21 hari. Tuh. Kecuali pakai Nabi Sulaiman. Pakai jin. Nah, yang tersimpan di museum hati. Malah pembangunan IKN di Selatan Kecil. Udah masuk kita IKN. 4 kilo lagi. Iya. 4 kilo titik nol. Ini udah masuk ring 1 ini. Iya. Kayaknya sudah aroma-aroma pabrikan ini. Ini udah ring 1 ini. Orang kena ISPA semua. Proyek besar dia mengasih tenggat waktu yang mepet. Nggak ada proyek itu tepat waktu. Hampir semua proyek itu molor. Iya. Jadi kalau bikin apapun hebat kalau tepat waktu itu kan mungkin. Bangun rumah aja bro, molor. Iya. Molornya nggak tanggung-tanggung ya. Kita bilang kita berpikir setahun sama tukang, tiba-tiba ternyata 1,5 tahun. Iya. Biayanya juga begitu. Biayanya juga bengkak. Bengkak. Iya. Minimal 50% tuh bengkak. Kita anggarkan 1M, 1,5 M. Betul.
ke sini berarti kita di dropnya. Di mana tulisan metronom itu di mana? Di atas Pak. Silakan. Saya hadiri Oh, supaya nggak gosong stop. ya oke. Dayak. Jadinya daya gitu yang kecil. Barat timur kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jaha sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren. Keren channel. Nggak usah dipakai payung. Kayak apa aja pakai payung. Umbrella man. Iya. Jadi sobat Jaha sekalian, kita sudah sampai di titik nol IKN, ibu kota Nusantara. Tapi sayangnya unfortunately kita nggak bisa lihat apa-apa di saja. Dan ini bukan daerah pembangunannya, karena kalau daerah pembangunannya restricted area pastinya, dan hanya bisa ya dikunjungi orang-orang dengan legacy khusus. Semoga menikmati suasana dan kalian di IKN Nusantara. Di legacy khusus ya kan. Oke. Jadi kalau di sini cuma sekedar titik nol aja, jadi kita tidak bisa melihat juga pembangunannya di mana ya. Kalau pembangunannya di mana nih? Di berapa kilo dari sini? Sekitaran sini sekitar 2-3 kilo udah. 2-3 kilo, tapi kita nggak bisa ke sana ya. Kita coba terbatas. Oh, kawasan terbatas. Coba bisa coba. Oh, kita mau coba, siapa tahu bisa sobat daerah sekalian ya. Lagi bangun komunikasi. Oke, oh ini sedang bangun komunikasinya, mudah-mudahan bisa ya. Dan memang panasnya minta ampun. Saya tidak tahu berapa derajat Celcius. Yang jelas bisa tambah gosong kita ya. Kalau nggak pakai kacamata hitam, tapi kok pakai jaket ya justru untuk melindungi diri kita ya. Jadi kalau panas itu malah kita harus pakai pelindung badan. Luar biasa ya, sobat era sekalian. Saya tidak bisa memberikan gambaran apakah siap atau tidak untuk pindah pada 2024 awal, dan juga tidak bisa memberikan gambar kalau cuma sampai area sini kan. Saya tidak bisa membayangkan kalau cuma areanya sini ya. Tapi tentu harus kita lihat lagi secara objektif di daerah yang memang sedang dibangun. Sementara titik nolnya ini ya untuk ngambil foto-foto saja, gambar-gambar tok.
pohon-pohon tinggi ini memang yang berasal dari sini ya? Nah ini asal tanaman industri. Oh, tanaman industri. Untuk kertas. Berapa lama dia? Ya dalam 3 tahun. Oh, jadi ini gara-gara IKN ditebangnya? Ya. Oke. Ini 10.000 hektar. Oke. Jadi dulu dia tanamannya tinggi-tinggi begini. Kemudian untuk kebutuhan IKN ya ditebang-tebangin semua. Kalau kita bicara tentang perspektif lingkungan environmental ya memang membangun kota seperti ini ya mau tidak mau akhirnya merusak atau menebang pohon-pohon besar ya. Padahal yang namanya global warming, pemanasan global itu luar biasa. Nah, cuman masalahnya kan kita lihat nanti bagaimana proses pengembalian reboisasinya ya. Apakah prosesnya akan bagus sehingga memunculkan kota yang green city, atau sebaliknya terjebak pada kota yang besar, kota metropolitan yang justru tidak ramah lingkungan. Nah, jadi kalau saya sebagai orang yang cinta lingkungan ya yang lebih suka mempertahankan hutan dengan kayu-kayu tinggi seperti ini ya daripada membangun ibu kota baru. Tapi kan perspektif pribadi. Karena saya juga nggak terpikir apa bakal pindah ke sini atau enggak ya. Rasanya ya udah di Jakarta aja nasibnya kan. Jakarta kota kenangan ya kan. Nanti yang tadi kita merasa menjadi pakar hukum nasional jadi pakar hukum lokal nanti juga kan. Karena Jakarta orang kampung nanti ya. Ibu kotanya di sini. Sepertinya saya mau berfoto ini. Oke, ini di titik nol. Ini survei geodesi Indonesia titik kontrol geodesi 01 KN 0 IKN ya. Dilarang merusak dan mengganggu ya. Luar biasa ya. Oke. Ya. Lanyala. Oh, Lanyala. Kalau kode politik yang lama-lama gini. Ada juga Lanyala. Iya, Lanyala. Bisa ya? Ayo. Tes aja dulu kita lihat. Kencang pembangun dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, kita sedang di proyek IKN-nya. Alhamdulillah ya, bisa sampai ke titik ini dan kita bisa melihat pembangunan yang sedang berjalan. Ini perkantoran, belum sampai pada pusat kekuasaannya, nggak tahu juga di mana. Tapi kalau dilihat perkantorannya begini, apa bisa ya nanti tanggal 17 Agustus itu upacara di sini. Ya mungkin upacara di sini bisa, tapi persoalannya adalah apakah kemudian ini siap untuk ditinggali. Kalau upacara tanggal 17 kan ya berarti kan harus pindah sebelum itu, atau jangan-jangan
hanya di deploy manusianya, setelah itu pulang lagi, nggak tahu juga karena ini masih apa, brownfield masih ya seperti ini kondisinya. Jauh sekali masih ya. Jadi saya sendiri tidak terlalu optimis kalau misalnya bisa tepat waktu jadinya di sini ya, sampai di Raskarta. Karena ya lihat sendiri, tidak tadi kita melewati perumahan menteri, mungkin rumahnya jadi tapi lingkungannya bagaimana? Bagaimana dengan sanitasinya, bagaimana dengan lingkungannya, apa betah orang malam-malam tinggal di daerah yang debunya masih banyak karena proses pembangunan. Tuh, fotografer saya saja sampai tutup. Ya kita tidak tahu, mungkin saja simsalabim dalam 7 bulan ke depan selesai semuanya, tapi we don't know exactly. Tapi ya inilah modelnya ya. Ini baru satu titik, kita nggak tahu di perkantoran apa. Di depan tadi ada tulisan MA, MK, KY, satu kelompok, kemudian ada Menko, ada Wapres, itu kayaknya perumahan, ada menteri-menteri itu ya, kita lewati. Sepertinya yang memang diselesaikan itu perumahan-perumahan itu. Kalau kantor kita nggak tahu ya. Era internet sekarang ini kan biasanya rapatnya bisa dari tempat masing-masing. Kalau sambungan internet pasti bagus ya, rasanya nggak mungkin nggak bagus. Walaupun kita tidak siaran langsung, ya sambungan internet bagus. Pasti utama sambungan internet kan untuk koordinasi dan lain sebagainya. Tapi ya sekali lagi, apakah akan selesai atau tidak ya kita tidak tahu. Jadi kalau lihat modelnya begini ya, saya punya teman dari Balikpapan, kira-kira optimis nggak ini bisa pindah tahun 2024 kalau lihat modelnya begini? Ya, secara fisikal sih tidak yakin juga. Nggak yakin ya? Ya, secara fisikal. Secara fisik ya? Ya. Ya kita objektif saja saudara sekalian. Tapi sekali lagi kita berada di titik ini. Siapa tahu titik yang lain udah selesai semua, jangan-jangan. Kita nggak tahu kan? Gitu. Tapi ya sepanjang mata memandang kita nggak melihat juga yang sudah ready. Ya. Ini modelnya masih begini. Jadi memang persoalannya adalah kalau musim panas debu, musim hujan tanahnya lengket, becek. Ya mudah-mudahan lah yang terbaik bagi Indonesia sesuai dengan lagu Antara Aku Kau dan Bekas Ibu Kotaku ya. Nanti kita setel lagu ini ya. Nah, judulnya Antara Aku Kau dan Bekas Ibu Kotaku. Hei demokrasi, halo konstitusi, bagaimana kabarmu hari ini? Kok negeri makin kacau begini? Harga-harga pun melambung tinggi. Itu si kata pengkritik Jokowi. Tapi menurut yang pro penguasa, negeri ini baik-baik saja. Mr. Presiden terus bekerja membangun kota Nusantara. Meski banyak suara pro dan kontra, ini soal politik, tak usah baper kalau dikritik. Ini soal politik, tak usah marah karena pro dan kontra. Ini soal politik, tak usah
usah baper kalau dikritik. Ini soal politik, tak usah marah karena pro dan kontra. Tapi menurut yang pro penguasa, negeri ini baik-baik saja. Mr. Presiden terus bekerja membangun kota Nusantara. Meski banyak suara pro dan kontra, ini soal politik, tak usah baper kalau dikritik. Ini soal politik, tak usah marah karena pro dan kontra. Ini soal politik, tak usah baper kalau dikritik. Ini soal politik, tak usah marah karena pro dan kontra. Wow, wow. Mari bersama-sama kembali sebagai bangsa, mau di Jakarta atau Nusantara, tetap negeri tercinta Indonesia. Yaitu untuk memberikan optimisme ya. Sebenarnya the problem is bukan apakah ibu kota itu di Nusantara atau di Jakarta, tapi apakah kita siap betul untuk memindahkan ibu kota dalam tahun yang ditentukan, itu masalahnya. Barangkali sunatullahnya ibu kota harus berpindah, tapi apakah berpindahnya sejauh ini misalnya? Apakah berpindahnya sebuah area yang secara mobilisasi kemudian berat dari Jakarta ke sini? Kalau kita lihat misalnya masyarakat kan suka dibentur-benturkan gara-gara IKN ini. Seolah-olah kalau kita misalnya mengkritik IKN tidak suka dengan masyarakat Kalimantan. Enggak begitu dong. Kita tidak melihat masyarakat Kalimantannya, kita melihat secara objektif bagaimana pembangunan ini untuk kesehatan. Jadi kita melihat kondisi objektifnya aja. Yakin dengan kondisi seperti ini 2024 bisa pindah. Ini dari pemuda Hidayatullah. Yakin nggak? Yakin. Yakin. Ya. Luar biasa. Ya. Kami dari Pemuda Hidayatullah ingin bertanya kepada Pak Prof. Ya. Ya, saat ini kita sedang di lokasi pembangunan IKN. Ya. Mungkin ada kalimat atau harapan untuk kami para pemuda khususnya. Apa peran kami para pemuda untuk suksesi dan bisa mengambil peran dalam pembangunan IKN ini? Waduh, kalau itu saya nggak bisa memberikan pendapat apa-apa. Karena saya sendiri belum tentu setuju dengan IKN ini. Jadi pindah ibu kota itu barangkali is emas, harus. Tapi apakah dipaksakan 2024 itu masalahnya. Harus dipaksakan waktunya sekian, melihat kalau kita, karena apa? Kota itu kan harus dibangun settle. Selesai semuanya, bukan masih ada proses pembangunan, orang udah pindah. Semua selesai 100%, kemudian kehidupan sudah berlangsung secara baik, ya kan? Baru kemudian pindah. Tapi ini kan dipaksakan, separuh jadi mau pindah. Oh berat rasanya ya.
separuh jadi pindah. Jadi bukan soal optimis dan tidak optimis, tapi ini objektif. Katanya 2024 bisa nggak yang selesai? Nah itu dia golong geleng-geleng ya. Luar biasa. Pemuda memang lebih optimis daripada orang tua, tapi orang tua lebih realistis. Bukan, kalau orang mengerti teknik sipil, umur beton aja 21 hari. Tuh. Kecuali pakai Nabi Sulaiman. Pakai jin. Nah, Memerintahkan angin. Ya karena Nabi Sulaiman adalah salah satu rasul yang iya. bisa Konstruksi itu ada apa-apa. nabi yang bisa memerintahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita kan masih menggunakan makhluk yang bernama manusia. Walaupun sudah dibantu dengan teknologi ya. Bayangkan kita ngomong videografernya tutup mulut dari tadi. Kita aja nggak tutup mulut kita. Debunya minta ampun. Ya kita realistis saja lah ya. Betul. Luar biasa. Pengen nama? Jadi pemuda ya ingin menanyakan ya secara ideologis apa yang perlu dipersiapkan bagi para pemuda karena soal infrastruktur ini sudah berjalan ya sampai saat ini, sampai detik ini ya, sehingga peran ideologis apa yang perlu kita siapkan dari para pemuda? Peran ideologisnya adalah satu, cintailah negara ya kan, jangan jual negara ke pihak asing. Tidak boleh kita demi investasi, demi menyelesaikan IKN lalu seolah-olah kedaulatan kita bisa diserahkan ke pihak lain. Jadi kalau harus kita bangun sendiri lama, nggak apa-apa, bangun sendiri aja. Jangan kemudian kita bikin percepatan, tapi kemudian kita serahkan segala sesuatunya kepada investor asing dan dia kuasai pula. Coba bayangkan kalau dia membangun ini dengan desain khusus untuk bikin titik-titik penyadapan misalnya kan. Wah ribet kita. Nanti kita bilang wah Indonesia bisa loh, oh, negara lain lebih canggih dari kita. Soal-soal seperti itu. Jadi yang namanya pembangunan ini sesuatu yang tidak terelakkan, tapi harus resikonya itu harus diminimalisir. Nah, resiko apa? Resiko lingkungan, resiko sosial budaya, resiko finansial gitu-gitu. Jadi kalau misalnya pembangunan IKN ini dilakukan secara gradual misalnya, pelan-pelan gitu-gitu, itu menurut saya jauh lebih baik. Artinya Presiden Jokowi tidak perlu berambisi untuk bahwa IKN pindah pada zaman dia. Nggak perlu juga menurut saya. Ya. Kalau itu terlalu ambisius menurut saya. Kalau lihat modelnya masih begini, lalu dia mau memindahkan orang-orang, siapa yang mau pindah? Let's say misalnya mau 17 Agustusan di sini. Kira-kira di mana ya 17 Agustusan? Lalu kemudian setelah 17 Agustus orang pada pulang ke Jakarta semua, itu sama aja bohong ya. Ya kan? Oke. Saya kira sama aja bohong. Jadi membangun kota itu ya, harus dengan perencanaan yang matang dan tidak boleh tergesa-gesa seperti ini. Walaupun membangun harus cepat ya, efektif, efisien. Tapi ya kalau dipaksakan ya susah juga, masuk akal lah. Rasanya agak sulit kalau kita mengatakan bahwa tahun depan akan ada apa istilahnya upacara 17 dan di sini. Kalau dipaksa ya bisa. 17 Agustus kan tinggal dicari aja nanti menjelang 17 Agustus. Dicari lapangan yang bagus, kemudian dikasih pohon-pohon, terlihat bagus, dikasih terpal dan lain sebagainya, selesai. Kalau cuma sekedar upacara, tapi kan bukan itu. Kesiapan IKN ini untuk menampung manusia-manusia yang ingin menetap di sini, bukan ingin ngekos di sini. Kalau ingin ngekos sih orang masih bisa, tapi ingin menetap di sini. Kira-kira secara ideologis kita mempersiapkan cinta negara. Iya, secara ideologis cinta negara. Dimanapun ibu kota itu nggak ada masalah. Yang paling penting adalah bahwa dia meminimalisasi segala resiko, termasuk resiko diintervensi oleh negara lain. Menurut saya, yang bukan ahli bangunan, yang bukan insinyur teknik, ya kan? Cuma bidangnya hukum tata negara. Tapi kan kita harus bicara dengan common sense, dengan logika yang sehat. Nah, di atas kita ada baru saja lewat drone, entah drone siapa. Oke,
kita ya sobat era sekalian, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Tahu di mana, Zat? Jalan ke sana.